Melihat dengan kondisi setengah sadar, Songi merasa kalau ini adalah mimpi karena pikirannya yang sudah letih dan juga kesepian. Walaupun kamu itu ngeselin, aku pinjam bahumu sebentar. Aku merasa kedinginan. Di luar sana, Do Min Jun mendengar dua pria usai menjalankan rencana kepada seseorang yang serakah. Namun ia mengetahui keberadaanku dan Min Jun langsung teleport ke ruangannya. Tapi nggak berjalan mulus, ia malah terjatuh. Baru membuka acara TV, tiba-tiba Do Min Jun tertarik dengan berita kemunculan UFO yang ada di kota. Song Yi pun menertawakannya karena seleranya kayak anak SD. Flashback saat UFO berkeliaran di desa, para anggota kerajaan menjelaskan. Namun, sang atasan menolak untuk memberitahu sang raja karena ini sangat tidak masuk akal. Daripada mengurusi itu, lebih baik informasi tentang sebuah desa yang terdapat berita gadis muda memasukkan kematian demi mendapat gelar kehormatan gadis kebaikan dari kerajaan. Namun, ia malah pergi dengan pria lain. Atasan pun segera mengarahkan pasukan untuk datang ke rumah keluarga gadis itu. Sedangkan sang gadis bersedih karena Do Min Jun tetap nggak sadarkan diri. Masih menggeledah seluruh rumah, pasukan kerajaan terpaksa melawan ayah itu yang menghalangi jalan. Dan kemudian teralihkan oleh benda asing bercahaya yang berterbangan di angkasa. Memandangi papan iklan berfotokan dirinya, Songi mengatakan kalau foto itulah yang membuatku memilih tinggal di sini. Banyak selebritis terkenal ingin sekali berada di sana, tapi hanya satu, yaitu diriku, Cie Songyi. Butuh 12 tahun agar bisa di posisi sekarang. Foto itu juga yang buatku senang. Bahkan jika aku sakit ataupun disakiti seseorang, dengan melihat foto itu, aku bisa jauh lebih tenang. Kalau memang hidupmu tidak ingin disakiti seseorang, janganlah memberi atau mengambil. Dan yang terpenting, janganlah mengharapkan sesuatu pada seseorang. Lalu, kehidupan apa yang menyenangkan kalau begitu? Apa kamu gak punya keluarga ataukah teman? Hidup sendirian di sini, apa kamu gak kesepian? Di depan sana, ada puluhan wartawan dan hampir seluruh orang di gedung ini juga tahu siapa Cesongi. Terus, kenapa saat ini kamu sendirian? Siapa yang sendirian? Kita kan lagi bersama. Apa jadinya kalau foto kita sekarang malah tersebar? Pasti muncul berita di mana-mana. Sudah kubilang, jaga jarak 1 meter dariku. Menyiapkan tempat untuk Songi, ia terus saja menyuruhku beli macam-macam. Hingga Songi kembali menanyakan apa maksud dari 3 bulan itu. Min Jun pun mengulangi aturan kedua, yaitu tidak boleh menanyakan apapun. Protes karena harus tidur di sofa, ia tetap saja diabaikan. Buku kuno yang bercerita tentang kelinci berasal dari keramik. Kemudian ia jatuh cinta dengan seorang gadis kecil. Hingga akhirnya si kelinci itu melihat sang gadis meninggal. Dan ia berjanji tidak akan jatuh cinta lagi. Tetapi jika tanpa cinta, gimana caranya bisa dapat ending yang bahagia? Baru merapikan posisi tidur Songi, Min Jun teringat akan masa lalunya bersama gadis yang selalu ceria, tampak bahagia, dan mengungkapkan perasaan. Ruangan gelap tanpa cahaya, seorang pria misterius masuk menyelipkan kertas di dalam buku. Dan keesokan paginya, wanita yang mengatakan tidak pernah melihat surat di ruangan ini, tiba-tiba ia melihat surat sampai mengejutkannya dan gak bisa berkata-kata. Wikyung yang baru pulang dari apartemen Songyi dinasehati oleh sang kakak, janganlah berpergian ke sana. Kalau identitasmu ketahuan, nanti itu bisa berbahaya. Bahkan Wikyung meminta sang ayah turun tangan untuk mengatasi kasus ini.
Pasti dengan koneksi perusahaan bisa menutupinya. Sang ayah pun bingung kenapa anak yang satu ini terlalu berlebihan. Seharusnya dari dulu kita coret saja dari kartu keluarga. Hanya bisa memalukan. Ruangan yang berantakan ditambah dengan wanita yang tanpa akal. Do Min Jun menyuruh untuk bangun dan merapikan semuanya. Padahal hanya bertambah satu orang. Rumahku langsung tampak berbeda. Bukannya bangun, Song Yi bilang kalau baru ingat password rumahnya dan langsung pergi. Kemudian bertengkarlah mereka seperti kucing di sofa. Namun tiba-tiba sang paman datang. Ia merasa nggak enak sudah mengganggu waktunya. Apalagi dia adalah Chesongyi. Do Minjun mengatakan kalau dia adalah ayahku. Dan Songyi langsung mengenalkan diri kalau aku adalah tetangganya. Anakmu itu sangatlah baik kepadaku. Dia yang menolongku di masa sulit dan memberi izin tinggal di sini. Jadi jangan salah paham. Oh ya, by the way, ayah membawa makanan ini dari sang ibu. Minjun yang biasa makan sendiri menolak makan bersama. Tapi karena Songi yang maksa, ujungnya ia pun makan bersama. Masih penasaran dengan orang misterius di rekaman CCTV? Tiba-tiba rekannya datang membawa bukti dari rumah adik Hanyura yang berupa surat wasiat. Hasil pemeriksaannya memang sang korban mengkonsumsi obat penenang. Merasa aneh karena ini keluar setelah beberapa hari. Kemudian sang polisi pun meminta untuk menganalisa lebih lanjut dan jangan sampai para media tahu. Keluarga korban yang nggak ingin melakukan autopsi bisa menguntungkan kita karena bukti yang mereka punya nggak akan kuat. Namun ada seseorang yang mencurigai keanehan kasus ini. Ia adalah Jusok, kakak dari Semi. Kasus yang pertama ia tangani adalah selebritis ternama yang cukup dikenal oleh keluarga Semi. Mencari bukti tambahan, polisi ini pun menginterogasi dan mengecek CCTV tempat kejadian pertengkaran Yura dan Song Hye dahulu. Kejadiannya begitu singkat. Yura yang ingin melempar Song Hye, tiba-tiba lampu di salon pecah dan muncullah pria misterius yang sama saat kejadian di kapal. Berbelanja membeli kebutuhan Song Yi, Min Jun melihat iklan kebanggaan Song Yi yang berwajahkan dirinya. Kini diturunkan dan wartawan yang menunggu berharian kini sudah pulang. Namun Song Yi yang sudah bosan tanpa kegiatan, ia berniat untuk mengecek keadaan luar. Namun Min Jun melarangnya, bahkan Min Jun sengaja men-trigger dengan memecahkan vas bunga. Hingga telepon masuk mengabarkan tentang keluarga Yura. Mungkin setelah ini karirmu akan lenyap. Beranjak keluar ingin klarifikasi di depan wartawan kalau aku ini nggak bersalah. Jadi buat apa bersembunyi? Mengatakan dengan yakin kalau sekarang adalah waktu yang tepat, Minjun menunjukkan pecahan kaca yang Song Yi injak. Kini malah Do Minjun yang keluar mencari obat luka untuk Song Yi dan mengobati kakinya. Keesokan harinya, Songi sudah menguatkan mental pergi ke kantor agensi. Walaupun orang-orang masih kaget melihat diriku di sini, secara kondisi kasus Songi yang belum membaik. Bahkan ia mendapat kabar nggak mengenakan dari pengiklan. Tapi sebelum mendengar kalau Songi nggak dipakai lagi, ia lebih dulu menolaknya. Bahkan perannya di drama sekarang diturunkan ke paling rendah. Salon langganannya juga sudah nggak menerimanya lagi. Ingin pesan ayam goreng saja, kurirnya pada nggak bisa semua. Memang nasib sial selalu menghantui pada diri Chae Song-yi. Mencari tas Yura dari rekaman CCTV, ternyata terakhir itu dipegang oleh Chae Song-yi. Jae Kyung sekarang jadi punya rencana. Makan ayam bersama Semi, ia bercerita kalau kakaknya adalah polisi yang menangani kematian Yura. Setelah penyelidikan selesai,
pasti semuanya akan baik-baik saja. Kemudian ada pesan masuk menawarkan Saemi menjadi pemeran utama yang sebelumnya ia hanyalah pemeran pendukung dari Song Yi. Namun ia mengatakan ini adalah pesan dari sang ibu. Kalau kaki dari ibunya Saemi tergelincir, jadi Song Yi pun menyuruh Saemi untuk pulang menjenguk ibunya. Lagi pula, aku sudah selesai. Sebenarnya malam ini aku ingin menginap di rumahmu, tapi lain kali saja. Mendapat telepon dari Jaekyung kalau dirinya sedang ada di sekitar apartemen Songyi. Jadi, apa boleh mampir minum kopi sebentar dan bertemu? Jaekyung juga ingin memberitahu sesuatu. Baru keluar dari mobil, kebetulan Do Minjun melihat Jaekyung membelakanginya. Tatapan penuh curiga dengan pergerakan Jaekyung. Tiba-tiba seseorang memanggil Do Minjun. Ternyata dia adalah polisi yang sedang mencari bukti. Jaekyung yang mendengar percakapan mereka hanya menyimak dan pergi. Sedangkan Do Minjun terpaksa harus kooperatif di depan polisi. Walau kini gagal mengikuti Jaekyung. Kondisi jalan yang hujan dan juga macet membuat mereka nggak bergerak sama sekali. Mengisi dengan percakapan penuh basa-basi, Minjun hanya diam sambil mengingat dan menganalisa kembali pergerakan Jaekyung. Feeling buruk dipenuhi kejanggalan, apalagi dia sekarang ada di lingkungan Chesongyi. Do Minjun pun seketika berlari keluar meninggalkan sang polisi.